Shalom, pertama-tama saya mau mengucapkan turut berduka cita buat Tante Beth, Ko Ipan, Ko Den, Ibu Sisilia, dan Bapak Arnold beserta keluarga. Saya percaya ada banyak teladan yang Om Jo tinggalkan buat setiap kita. Teladan yang begitu luar biasa, yang salah satunya yang berkesan di hati saya, Om Jo adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dia sangat menghargai siapapun apa adanya. Dia tidak pernah merendahkan orang lain. Dia begitu lembut hatinya, dia takut melukai perasaan orang lain. Nah, saya percaya setiap saudara yang menonton video ini, khususnya jemaat PICC, saya percaya setiap kita pasti juga banyak kesan yang mungkin jauh lebih baik daripada apa yang saya alami bersama dengan Om Jo. Saya sangat percaya itu. Bahkan mungkin kalau semua harus menyampaikan sepatah dua patah kata kesan yang terbaik, mungkin kita akan kekurangan banyak waktu untuk mendengarkan kebaikan Om Jo semasa waktu masih hidup. Nah, pada malam hari ini izinkan saya membacakan sebuah kitab. Saya sebut ini salah satu miniatur kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini saya sebut salah satu miniatur kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya percaya bahwa Om Jo ini orang yang sangat mengasihi Tuhan, dan Om Jo ini adalah orang yang sangat berpegang pada firman Tuhan. Biar pada malam hari ini saya mendedikasikan apa yang saya bacakan ini, yang saya sebut salah satu miniatur dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sebagai rasa syukur saya, rasa terima kasih saya sama Om Jo, sebagaimana saya mengantar Om Jo ke rumah Bapa di surga. Salah satu cara saya untuk mengantar Om Jo ke rumah Bapa di surga dengan membaca ayat firman ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahulukan dalam memberi hormat. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan ialah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan begitu kamu telah menemukan bara api di atas kepalanya. Jangan kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah isi kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Judul perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja, melainkan kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut semua yang ada di langit, semua yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah isi kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya,
nasihat untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Sekarang Matius 5 pasal 5 sampai pasal 7, khotbah di bukit. Matius 5 pasal 5 ayat 3 sampai 12, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya, dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah sebab upahmu besar di sorga. Sebab demikian dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ayat 13 sampai 16, garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya dapat menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat 17 sampai 48, judul perikopnya Yesus dan hukum Taurat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun atau dari hukum Taurat ini tidak mungkin ditiadakan. Dan barang siapa yang meniadakan sedikit pun dan mengajarkannya, ia akan mendapatkan tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang melakukannya dan mengajarkannya, ia akan mendapatkan tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Kamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Yesus berkata, siapa yang marah harus dihukum. Siapa yang berkata kafir, jahil, harus diserahkan. Dan kamu, apabila kamu ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu kamu teringat akan saudaramu di hatimu, tinggalkan persembahanmu itu, berdamailah dulu dengan saudaramu, baru engkau kembali untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berdamailah dulu dengan lawanmu, supaya tidak berbalik menyerahkan engkau di tengah perjalanan kepada hakim. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Yesus berkata, barang siapa yang melihat wanita dan menginginkannya, ia sudah berzina. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil. Jika tanganmu menyesatkan engkau, potong. Sebab lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan surga dengan kurang satu anggota tubuhmu, daripada dengan utuh seluruh anggota tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Kamu telah mendengar firman, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Yesus berkata, barang siapa menyerahkan istrinya kecuali karena zina dan menjadikan istrinya berzina dan seterusnya. Kamu telah mendengar firman, jangan bersumpah palsu. Yesus berkata, jangan sekali-sekali kamu bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Baik demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan janganlah kamu bersumpah demi kepalamu, sebab kamu tidak berkuasa menghitamkan dan memutihkan rambutmu. Jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu, daripada si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus berkata, janganlah kamu membalas siapa yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Siapa yang minta engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Siapa yang menginginkan bajumu, berikan jubahmu. Beri pada setiap orang yang meminta, jangan menolak pada setiap orang yang ingin meminjam. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi siapa yang menganiaya kamu. Sebab dengan demikian kamu telah menjadi anak-anak Bapamu yang menerbitkan matahari untuk orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan untuk orang benar dan tidak benar. Ayat 46. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Pemungut cukai juga lakukan hal yang sama, dan orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang demikian. Ditutup ayat 48. Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sekarang Matius 6 ayat 1-4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka,
Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila kamu memberi sedekah, janganlah kamu mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat mereka dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika kamu memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 5-15. Hal berdoa, Matius 6 ayat 5 ayat 15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya sambil berdiri di rumah-rumah ibadat mereka dan di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu dari tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doa mereka akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kesalahanmu. Ayat 15. Tapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat 16-18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka suka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika kamu berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya orang lain tidak melihat bahwa kamu sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 19-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan tidak mencuri serta membongkarnya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, dan yang satu akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang, dan yang satu akan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 25-34. Hal kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan dan kamu minum. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Bukankah kamu melebihi daripada burung itu? Atau dapatkah karena kekhawatiranmu menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu pakai. Pandanglah bunga bakung di padang yang tidak bekerja, tidak meminta, Tuhan hiasi. Bahkan Salomo dalam kemegahannya pun tidak memakai pakaian seindah bunga itu. Jadi jika Tuhan mendandani bunga yang hari ini ada, besok tiada, apalagi kamu anak-anaknya. Dibuka lagi ayat 31. Jadi janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Jadi janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selesai. Matius 7 sekarang, ayat 1-5. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, itu juga yang akan dipakai untuk menghakimimu. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, itu juga yang akan dipakai untuk mengukur dirimu. Mengapa kamu melihat sumber di mata saudaramu, sedangkan ada balok di matamu? Bagaimanakah kamu dapat berkata untuk mengeluarkan selumbar di mata saudaramu,
sedangkan ada balok di matamu. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok di matamu, baru engkau dapat melihat dan berkata bahwa ada balok di mata saudaramu. Matius 7 ayat 6. Hal yang kudus dan yang berharga. Hal yang kudus dan berharga. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya tidak berbalik menyerang dan menginjak-injak engkau. Terjemahan Alkitabnya, supaya tidak berbalik menginjak-injakan kakinya dan mengoyakkan pakaianmu. Matius 7 ayat 7-11. Hal pengabulan doa. Mintalah, ketuklah, carilah. Siapa yang meminta diberi, yang mengetuk pintu dibuka, yang mencari mendapatkan. Adakah di antaramu yang memberikan batu jika anaknya minta roti, atau memberikan ular jika anaknya minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Matius 7 ayat 12-14. Jalan yang benar, judul perikopnya. Segala sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan pada dirimu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab lebar jalan menuju kebinasaan. Matius 7 ayat 15-23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, sebab mereka akan datang menyamar seperti domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sebab pohon yang baik gak mungkin mengeluarkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik pasti akan ditebangnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dibuka ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaanku, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Di akhir nanti banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat, melakukan banyak mujizat dan menyembuhkan orang sakit? Pada waktu itu aku akan berterus terang bahwa aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 24-27. Judul perikopnya dua macam dasar. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan, banjir, angin datang, rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan, banjir, angin datang, rumah itu roboh sebab didirikan di atas pasir. Matius 7 ayat 28-29. Judul perikopnya kesan pendengar. Semua orang banyak takjub mendengar perkataan Yesus, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli Taurat mereka. Selesai. Sekarang Mazmur 1 ayat 1-6. Judul perikopnya jalan orang benar, jalan orang dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan orang pecemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, dia seperti sekam yang ditiupkan angin. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 150, judul perikopnya Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan tari-tarian dan rebana. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Dan biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Selesai. Itu tadi saya sebut salah satu miniatur kitab Kejadian sampai Wahyu. Isinya Roma 12, Filipi 2, Khotbah di Bukit, Matius pasal 5 sampai pasal 7, dan Mazmur 1 dan Mazmur 150. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini, saya percaya kita akan menemukan di dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi itu, saya sebut itu salah satu miniatur dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kiranya Tuhan memberkati, dan ini saya dedikasikan buat orang yang saya kasihi, Bapak yang begitu luar biasa, pembimbing saya, mentor saya, yaitu Om Jo.
Saya dedikasikan ini buat Om Jo. Saya sangat bersyukur saya bisa ada sampai sekarang seperti saat ini. Itu semua berkat Om Jo. Terima kasih Om Jo. Om Jo selalu di hati kami semua. Om Jo, saya percaya kita akan bertemu nanti di rumah Bapa di surga. Terima kasih Om Jo, jasamu begitu luar biasa. Saya mengasihi Om Jo. Saya sangat bersyukur, berterima kasih sama Om Jo. Terima kasih. Amin.